Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Anastasia Sridirani, mahasiswa program studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan UAS ini, saya akan mempresentasikan presentasi dengan judul penyimpanan dan pengemasan produk pertanian guna menjaga produk dari panen hingga ke tangan konsumen. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membuka presentasi pada kali ini dengan sebuah fakta yang cukup mengejutkan, di mana menurut Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, tahun 2023, Indonesia mengalami kehilangan dan pemborosan pangan di angka 23 sampai 48 juta ton per tahunnya di Indonesia, atau kita kenal dengan istilah food loss and waste. Lebih spesifik lagi, menurut Food Agriculture Organization menyatakan bahwa di Indonesia, negara-negara berkembang, sekitar 20 hingga 30% kehilangan terjadi pada tahap pasca panen, yaitu di penyimpanan dan distribusi sebelum sampai ke tangan konsumen. Angka yang cukup besar, bukan? Inilah yang mendorong saya untuk membahas topik ini, karena solusinya sesungguhnya ada di tangan kita sebagai calon sarjana teknik pertanian. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas 4 hal utama. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan penyimpanan pada produk pertanian. Yang kedua, faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan penyimpanan. Yang ketiga, metode dan teknologi penyimpanan yang umum digunakan dalam masyarakat. Yang keempat, prinsip, fungsi, dan inovasi dalam pengemasan produk pertanian. Saya harap setelah presentasi ini, kita semua dapat memahami betapa krusialnya peran penyimpanan dan pengemasan dalam rantai pasok pertanian nasional. Baik, kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita itu dapat memahami apa itu penyimpanan produk pertanian. Jadi, arti dari penyimpanan produk pertanian sendiri yaitu serangkaian kegiatan untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk sejak panen hingga dikonsumsi atau diolah lebih lanjut. Secara sederhana, jika petani sudah bekerja keras menanam dan memanen, maka penyimpanan yang buruk akan membuat semua kerja keras itu menjadi sia-sia. Ada 4 tujuan penyimpanan yang perlu kita pahami. Yang pertama, memperpanjang umur simpan produk agar lebih layak dikonsumsi lebih lama. Yang kedua, mencegah kerusakan, baik dari faktor fisik seperti benturan dan tekanan, faktor kimia seperti oksidasi, maupun faktor biologis seperti jamur, bakteri, dan hama gudang. Yang ketiga, menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun. Ini terutama pada produk di luar musim atau saat musim paceklik. Yang terakhir, yang keempat, menstabilkan harga komoditas di pasaran dengan mencegah oversupply saat panen raya dan kekurangan stok di luar musim. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat teknis dan penting, yaitu pada faktor-faktor yang menentukan berhasil tidaknya produk itu dapat disimpan dengan baik. Yang pertama di sini disebutkan ada suhu. Suhu secara umum memperlambat proses metabolisme dan respirasi produk, serta memperlambat pertumbuhan mikroorganisme perusak. Menurut Winarno dan Fardias, disebutkan bahwa biji-bijian seperti padi dan jagung idealnya disimpan di kurang dari 25 derajat Celcius. Sementara produk hortikultura seperti buah dan sayur dapat disimpan di suhu 5-15 derajat Celcius. Yang kedua yaitu kelembapan atau bisa disebut dengan RH. Kelembapan yang terlalu tinggi di atas 80% dapat meningkatkan resiko pertumbuhan jamur dan bakteri. Idealnya di RH ini disimpan di 60-75 derajat. Yang ketiga yaitu sirkulasi udara. Ventilasi yang memadai dalam ruang simpan membantu mengeluarkan panas berlebih, uap air hasil respirasi produk, serta gas etilen yaitu hormon pematang alami yang dapat mempercepat kerusakan produk di sekitarnya. Yang keempat, kadar air produk. Kadar air produk di sini menurut data Badan Standarisasi Nasional atau BSN menyebutkan bahwa gabah yang akan disimpan harus memiliki kadar air di maksimal 14 derajat. Berdasarkan jenis produk dan skala usaha, ada beberapa metode penyimpanan yang umum diterapkan, yaitu yang pertama ada
refrigerasi atau suhu rendah. Metode ini adalah metode yang paling umum untuk produk hortikultura rendah, yaitu di teknologi yang berkisar dari kulkas rumah tangga sederhana hingga cold storage berskala industri berkapasitas ratusan ton. Salah satu contoh penerapan yang berhasil adalah sistem rantai dingin atau cold chain pada distribusi cabai dan tomat yang telah diterapkan oleh beberapa koperasi petani di Jawa Tengah. Yang kedua yaitu Controlled Atmosphere yang disingkat CAS. Metode kedua ini adalah komposisi gas dalam ruang simpan dimodifikasi secara khusus. Kadar oksigen dikurangi menjadi sekitar 2-5%, sementara karbon dioksida ditegakkan. Kondisi ini secara signifikan memperlambat proses respirasi dan pematangan produk. Menurut jurnal Pod Savers Biology and Technology tahun 2021, metode ini dapat memperpanjang umur simpan apel hingga 8 bulan dibandingkan penyimpanan seperti biasa yang hanya bertahan 1-2 bulan. Yang ketiga yaitu metode silo and gudang konvensional. Ini tuh untuk biji-bijian dalam skala besar. Kuncinya yaitu bahan-bahannya menjadi itu sudah kering, bersih, dan bebas hama. Yang keempat yaitu fumigasi, yaitu metode yang digunakan yaitu senyawa kimia seperti fosfin atau metil bromida untuk membasmi hama pada produk yang disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan fumigan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang bersertifikat dan mengikuti regulasi yang berlaku, karena senyawa ini bersifat toksik. Dan di sini ada pengemasan produk pertanian. Kegiatan ini yaitu membungkus produk pertanian agar terlindung dari kerusakan, mudah dikenali konsumen, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Menurut Syarif dan Irwanti dalam buku Teknologi Pengemasan Pangan, suatu sistem yang terkoordinasi untuk menyimpan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan digunakan. Pengemasan yang baik memiliki 3 fungsi utama yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu perlindungan dari kerusakan mekanis, dari kontaminasi bakteri dan jamur. Yang ketiga dari cahaya dan panas dan serta uap matahari. Yang kedua yaitu nama dan berat produk. Yang ini disebutkan tanggal kadaluarsa dan kandungan gizi, serta label dan sertifikasi halal. Yang ketiga yaitu ada di pengemasan. Pengemasannya itu harus menarik perhatian pembeli. Yang ketiga meningkatkan nilai jual produk. Adapun jenis-jenis bahan kemasan yang umum digunakan dalam pertanian. Yang pertama di sini dituliskan yaitu plastik. Plastik seperti polyethylene atau polypropylen ini adalah yang paling banyak digunakan karena murah dan lebih praktis. Yang kedua yaitu kertas dan karton, yang lebih ramah lingkungan dan sering digunakan di buah dan sayuran segar. Yang ketiga yaitu gelas dan kaleng. Kemasan gelas dan kaleng untuk menyimpan produk olahan pertanian yang memerlukan sterilisasi seperti sari buah dan sayuran kaleng. Yang keempat ada di daun atau bahan alami. Dan kemasan sari seperti daun pisang ini atau anyaman bambu lebih tradisional dan estetik karena kini kembali menjadi populer karena nilai ekologis dan lebih estetik dilihat. Perkembangan ilmu dan teknologi terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi menarik dalam dunia pengemasan pertanian. Ada 3 inovasi yang patut kita kenali sebagai calon sarjana teknik pertanian. Yang pertama ada MAP atau Modified Atmosphere Packaging. Teknologi ini memodifikasi komponen komposisi gas di dalam kemasan tertutup, menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan karbon dioksida untuk memperlambat proses respirasi dan pertumbuhan mikroba. MAP banyak diaplikasikan pada kemasan sayuran, potong segar, daging, dan produk bakteri. Teknologi ini telah terbukti memperpanjang umur simpan sayuran 2-3 lipat dibandingkan kemasan biasa. Yang kedua ada active packaging atau pengemasan aktif. Berbeda dengan kemasan biasa, kemasan aktif mengandung komponen yang fungsional yang bereaksi dengan produk atau lingkungan di dalam kemasan. Contohnya adalah penyerapan
memperlambat pematangan buah. Agen antimikroba untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menyerap oksigen untuk mencegah oksidasi lemak pada produk kacang-kacangan. Yang ketiga ada biodegradable atau kemasan yang dapat terurai secara biologis. Contohnya ada di pati atau selulosa. Kemasan biodegradable ini dibuat dari pati singkong atau selulosa atau dari protein kedelai yang terurai di lingkungan dalam waktu relatif singkat. Penelitian dari IPB University tahun 2022 telah berhasil mengembangkan kemasan edible film berbasis pati singkong yang tidak hanya biodegradable tapi bahkan bisa dimakan langsung bersama produknya. Yang terakhir yaitu kita ada di kesimpulan. Kesimpulan kita dapat memperoleh 5. Yang pertama adalah penyimpanan dan pengemasan adalah bagian yang krusial dari rantai pasca panen. Yang kedua, keberhasilan penyimpanan sangat ditentukan oleh pengendalian 4 faktor utama, yaitu yang pertama tadi ada suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan kadar air produk. Dan yang ketiga, pilih metode penyimpanan sesuai jenis, komoditas, dan skala usaha. Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua produk. Yang keempat yaitu kemasan yang baik. Kemasan yang baik itu dapat melindungi, menginformasikan, dan memasarkan produk. Yang kelima ada inovasi MAP. Yang kedua ada active packaging. Dan terakhir biodegradable adalah masa depan pertanian. Sekian presentasi dari saya, Anastasia Asridwirani. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.